Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Giapedia membagikan kebenaran dengan cara yang berbeda. Dalam video pertama kemarin kita telah membahas penjelasan teologi Allah Tritunggal. Kenapa penjelasan ini paling awal dibahas? Alasannya sederhana. Kita harus membangun doktrin yang didasarkan pada Alkitab. Lalu kita juga membahas mengenai sejarahnya yang membuktikan doktrin ini berasal dari bapak-bapak gereja yang tidak jauh generasinya dari para rasul atau murid-murid Yesus sendiri. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari kami. Pada video ketiga ini akan dibahas lebih lagi mengenai ilustrasi yang bisa dipakai untuk menyeberangkan Allah Tritunggal, dan juga kita akan menguraikan kelemahan dari ilustrasi ini di bagian akhir. Ilustrasi yang pertama adalah air, uap, dan es. Ilustrasi ini adalah ilustrasi yang klasik yang sering kita dengar. Jika air didinginkan, ia akan berubah menjadi es. Kalau ia dipanaskan, ia berubah menjadi uap. Air, es, dan uap merupakan hal yang berbeda, tetapi ketiganya mempunyai kode ilmiah yang sama, yaitu H2O. Hal ini menggambarkan mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki kesamaan, yakni ketiga-tiganya adalah Allah yang sama seperti air tadi dalam wujud yang berbeda. Ilustrasi yang kedua adalah tubuh, jiwa, dan roh manusia. Ada yang mengatakan bahwa ilustrasi inilah yang paling tepat untuk menjelaskan tentang Allah. Pada dasarnya memang manusia terdiri dari 3 unsur, yakni tubuh, roh, dan jiwa. Demikian juga penggambaran Allah yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun ketiganya adalah satu. Ilustrasi yang ketiga adalah telur yang terdiri dari cangkang telur, kuning telur, dan putih telur. Metode ini juga sering dipakai untuk menggambarkan Allah Tritunggal dengan mengibaratkan Allah sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain yang terdiri dari 3 pribadi. Ilustrasi yang keempat adalah matahari, sinarnya, dan panasnya. Matahari berada jauh dari bumi, jaraknya jauh dari kita. Matahari tidak bisa dilihat, tetapi sinarnya dapat kita lihat, dan kehangatannya tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Maka ini seperti Allah Bapa yang berada jauh di sana sehingga kita tidak bisa lihat, sedangkan Allah Anak dapat kita lihat. Lalu Allah Roh Kudus tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan pekerjaannya. Ilustrasi ini cukup menarik ya. Namun apakah ilustrasi di atas penuhnya menggambarkan Allah? Jawabannya tidak. Mari kita lebih lagi menguraikan ilustrasi-ilustrasi yang telah disampaikan. Kelemahan ilustrasi air, uap, dan es. Nah, dalam perumpamaan ini, air juga bisa menjadi es bisa menjadi uap, sedangkan Bapa tidak bisa menjadi Anak, dan Anak tidak bisa menjadi Roh Kudus, sehingga penjelasan ini pun masih kurang untuk menjelaskan mengenai Tritunggal. Ilustrasi kedua, tubuh, jiwa, dan roh manusia. Bagaimana kita akan menjelaskan kalau manusia itu meninggal? Kalau rohnya terangkat meninggalkan tubuh dan jiwanya, bagaimana itu bisa dikatakan satu? Berarti yang paling penting dari tubuh manusia adalah rohnya, sehingga komposisinya tidak seimbang. Pada dasarnya kita harus mengakui bahwa jiwa manusia tidak kita sebut sebagai manusia, begitu juga dengan roh manusia. Ilustrasi ketiga, cangkang telur, kuning telur, dan putih telur juga tidak memiliki komposisi yang seimbang. Cangkang telur berfungsi menjadi pelindung utama telur, demikian juga putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi inti telur itu adalah kuning telur tersebut. Hal ini menunjukkan seakan-akan salah satu dari ketiga pribadi Allah merupakan yang paling utama. Jelas ini merupakan kekeliruan ya. Ilustrasi keempat, matahari, sinarnya, dan panasnya. Harus diakui bahwa sinar dan panas matahari bukanlah matahari. Itu jelas merupakan satu hal yang berbeda, sekalipun berasal dari matahari. Selain itu jelas sekali bahwa ketiga unsur ini tidak memiliki komposisi yang seimbang. Apakah ini berarti tidak ada ilustrasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan Allah Tritunggal? Masih ada alternatif lain yang bisa digunakan. Perhatikan balok ini. Unsur apa yang membentuknya? Tentu saja terdiri dari panjang, lebar, dan juga tingginya. Ketiganya bekerja sama untuk membentuk kubus itu.
Ketiganya juga memiliki komposisi yang seimbang. Jika salah satu unsur ini dihilangkan, maka kubus ini tidak akan terbentuk. Demikian juga Allah Tritunggal. Ketiganya memiliki 3 pribadi yang berbeda, namun ketiganya saling bekerja sama untuk menopang alam semesta ini. Ini hanyalah ilustrasi bagaimana cara kita melihat Allah dalam logika kita yang terbatas. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa manusia tidak dapat mengerti sepenuhnya tentang Allah. Kita hanya dapat mengenali sebatas Allah menyatakan dirinya kepada kita. Pengetahuan kita terbatas adanya. Karena itu, belajar untuk percaya kepada Allah tanpa bergantung kepada logika kita yang terbatas, tetapi iman yang diterangi oleh firman Tuhan. Sebab Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita dalam 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk memahami lebih lagi tentang Allah Tritunggal. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.